Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inti Handayani SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan nomor peserta 2015 018 71 989. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Pulau Rakyat. Berikut video praktik pembelajaran saya. Seperti biasanya, pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis atau menciptakan, memproduksi teks eksplanasi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh berkah untuk kita di kemudian hari. Amin. Ya, biasa. Abi, silakan pimpin doa. Yuk, siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa mulai.
itu pikiran kita juga harus jernih, ya kan? Seperti lagu tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sudah berdoa, kita sudah bernyanyi untuk membangun energi positif, sudah. Kita mau masuk ke materi. Sebelumnya absen dulu tanya. Siapa yang tidak hadir? Selolita. Mana Selolita? Sakit? Oh, tanpa keterangan. Ya, mau apa? Mungkin lupa Selolita menulis surat ya. Baiklah. Nah, kalau kita tidak hadir, besok sampaikan bahwa hari ini materinya apa, beritahukan sama Selolita ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke materi. Sebelum masuk ke materinya, masih ingat kan pelajaran minggu lalu? Masih teks eksplanasi juga, tetapi masih dalam apa? Menelaah struktur dan kebahasaan. Jangan lupa ya. Nah, sekarang hari ini kita akan memproduksi teks eksplanasi. Kompetensi dasarnya bisa kalian lihat di layar. Memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Indikator yang akan dicapai, abang di belakang, kenapa? Indikator yang akan dicapai adalah menciptakan teks eksplanasi berdasarkan struktur, menciptakan teks eksplanasi berdasarkan kebahasaannya. Ya. Jadi kalian nanti diharapkan mampu membuat teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Aku yakin ya kalian siswa-siswa yang kreatif, yang pintar bisa menulis teks eksplanasi atau menciptakan teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, ada yang ingat? Ada yang tahu? Teks eksplanasi adalah teks yang berhubungan dengan ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Bagus ya. Jadi teks eksplanasi itu teks yang berisikan tentang fenomena, mau alam, sosial, budaya. Nah, ada perubahan-perubahan di sana. Baiklah. Ya, sekarang kita masuk ke materinya. Kalian sebelum itu kalian sudah duduk berkelompok seperti yang sudah disarankan. Yaitu kita akan masuk kepada putarkan dulu ya, biar kalian tahu apa itu teks eksplanasi. Di sini ada video yang akan diputarkan. Kita masuk kepada materinya. Nih, Ibu putarkan dulu video. Bisa kalian perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, kali ini saya akan memberikan satu contoh teks eksplanasi beserta strukturnya. Yuk simak video ini sampai akhir ya, dan perhatikan dengan seksama. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat di sini. Bisa kalian ada perhatikan. gambar. Nah, di sini itu adalah contoh tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Nah, ini bisa dikalikan sebagai contoh dari teks eksplanasi. Nah, pada paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur pernyataan umum atau identifikasi fenomena, karena bagian ini berisi mengenai pernyataan umum mengenai suatu topik yang akan dijelaskan. Nah, teks eksplanasi tadi teks yang berisi fenomena. Tadi sudah dilihatkan di layar ini tentang tsunami. Nah, strukturnya adalah yang pertama pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Jadi kalian perhatikan ya anak ibu. Nah, inilah pernyataan umum.
pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi bencana alam besar di Aceh yang menggemparkan seluruh dunia, yaitu bencana tsunami. Jadi pernyataan umum itu menjelaskan di sini tsunami itu apa? Nah, tsunami adalah itu berarti harus pernyataan umumnya diletakkan di paragraf pertama. Kita lanjutkan. Mengenai proses terjadinya atau suatu proses keberadaan yang terjadi. Nah, selanjutnya dari paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur sebab akibat atau proses kejadian. Nah, setelah itu struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Dia menjelaskan bencana alam tsunami itu terjadi karena apa. Jadi dijelaskan setelah pernyataan umum itu menjelaskan tsunami itu adalah baru di deretan penjelas dia menjelaskan karena apa tsunami itu terjadi. Dijelaskan itu letaknya nanti di paragraf kedua. Nah, bagian ini berisinya juga menjelaskan suatu proses terjadinya yang disebutkan secara urut atau bertahap dari yang paling awal menjadi yang paling akhir. Nah, ada bagian akhir. Nah, tadi dalam deretan penjelas kalian harus menjelaskannya secara urut ya, nggak boleh dibolak-balik. Jadi yang membaca nggak bingung, ya kan? Jadi secara urut. Baru ini terakhir adalah ini termasuk ke dalam struktur kemudian interpretasi atau ulasan, karena bagian ini berisi tentang kesimpulan mengenai suatu topik yang telah dijelaskan. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam. Nah, yang terakhir adalah interpretasi atau ulasan. Jadi diulas. Ini bisa ada, bisa tidak, ya kan? Namanya interpretasi atau ulas, kita ulas kembali. Itu terletak di paragraf terakhir. Tsunami dapat datang di pantai karena kapan saja. Sebagian besar peristiwa alam ini merugikan manusia. Namun ada pula gelombang yang tidak terlalu besar sehingga tidak banyak berdampak kepada manusia. Karena tsunami dapat datang kapan saja, kita harus selalu waspada, terutama yang tinggal di dekat pantai, apalagi terdapat tanda-tandanya, segera mengungsi ke tempat lebih tinggi dan yang aman. Itulah ulasannya, mengulas. Jadi kalau ada tsunami, ya kita harus lari ke tempat yang lebih tinggi. Kita harus tahu tanda-tandanya. Kalau kita tinggal di pinggiran atau di tepi pantai. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang maksud logik atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, itu dia teman-teman seputar contoh dari teks eksplanasi. Jadi itulah apa itu eksplanasi tadi sudah disebutkan oleh Dian. Teks yang berisi tentang fenomena alam, sosial, budaya. Strukturnya sudah kalian perhatikan. Ada pernyataan umum, kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi atau penjelasan. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan. Ya, siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Nggak usah takut, maksudnya apa ya jawabannya, nggak usah. Apa yang ada di pikir kalian, di situ kalian sampaikan. Pertama, apa yang dibahas dalam video tersebut? Ya, Abang, tadi angkat tangan. Enggak? Ya. Apa yang dibahas dalam video tersebut? Oke. Ya. Nah, ya. Tadi tentang fenomena alam yaitu tsunami di Aceh. Ya. Jadi itu jawabannya. Apa yang dibahas dalam video tersebut tentang terjadinya fenomena alam yaitu tsunami di Banda Aceh pada tahun 2004. Kemudian apa sih penyebab fenomena itu terjadi? Ada yang bisa menjawab?
Ayo, nggak usah takut salah. Apa penyebab fenomena itu terjadi? Mengapa terjadi tsunami? Ya, Yola. Gak apa-apa, ayo jawab. Ayo, apa penyebab fenomena itu terjadi? Ayo, udah nggak usah takut. Dea. Apa penyebab fenomena itu terjadi? Ya, Dea. Penyebab fenomena terjadi karena proses pergeseran lempeng bumi. Ya. Fenomena itu terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Ya, itu sudah diteliti tentunya kan sama ahli. Kemudian yang ketiga, apa akibat terjadinya fenomena tersebut? Apa akibatnya? Kan sudah ada dari gambar. Ya. Lihat loh, kenapa? Apa akibatnya? Kelompok kulit ya? Oh, kalian? Kami? Ya. Lili, ya. Kelompok Lili? Kerusakan. Ya. Kerusakan bagaimana? Jelaskan. Berdiri. Ya. Apa akibat terjadinya fenomena tersebut? Penyebabnya itu adalah kerusakan seperti bangunan yang runtuh, roboh, mesinnya rusak. Ya. Sudah, sudah. Terima kasih. Ya. Jadi akibat terjadinya fenomena tersebut banyak kerusakan di mana-mana, kerugian di mana-mana. Seperti gambar yang kalian lihat tadi kan, bangunan roboh dihantam oleh air. Yang terakhir, apakah terdapat struktur dan kaidah kebahasaannya? Ada apa tidak? Ada. Kan sudah jelas sekali ya strukturnya kan? Apa saja strukturnya? Ya, penyaga umum, jelas dan kebahasaannya tentunya ada di sana. Ingatkan kebahasaannya terjadi apa saja kebahasaan dalam eksplanasi, konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologi. Ya, berarti kalian masih ingat pelajaran yang kemudian di sini langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Jadi nanti langkah-langkahnya kalian perhatikan seperti ini. Ini ibu putarkan dulu videonya langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Perhatikan ya. Selamat datang di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Secara spesifik, video ini akan menjelaskan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah pertama, menentukan fenomena. Nah, langkah pertama adalah menentukan fenomena. Fenomena apa yang akan kalian ambil dalam memproduksi atau membuat teks eksplanasi? Bagaimana cara menentukan fenomena? Kalian harus memilih terlebih dahulu fenomena apa yang ingin kalian tulis. Apakah fenomena alam, sosial, bahasa, budaya, atau fenomena yang lain. Setelah menentukan rumah misalnya, yaitu berupa fenomena, inilah topik yang lebih spesifik. Misalnya, kita memilih fenomena alam. Fenomena tersebut kemudian kita kerucutkan ke dalam sebuah topik, yaitu hujan asap, seperti itu contohnya. Langkah kedua, mengumpulkan bahan. Nah, langkah kedua tadi yang pertama tadi apa? Menentukan dulu fenomenanya. Jadi fenomena alam itu banyak. Kita kerucutkan kembali. Ya, kita kerucutkan kembali. Misalnya tadi contohnya hujan asap. Itu fenomena alam kan? Nah, kita kerucutkan kembali topiknya apa. Setelah itu langkah kedua adalah mengumpulkan bahan. Bahan apa saja harus kita kumpulkan? Bagaimana cara mengumpulkan bahan?
Pertama, kalian dapat membaca berita dan artikel dari berbagai sumber, serta menonton berbagai video tentang topik yang sudah kalian tentukan. Yang kedua, catat informasi-informasi penting yang kalian butuhkan, seperti definisi, proses, sebab akibat terjadinya fenomena maupun syarat. Nah, setelah kalian menentukan fenomenanya, kalian lanjutannya adalah bagaimana mengumpulkan bahan. Bisa membaca dari berita dan artikel, serta tonton berbagai video tentang topik yang sudah kalian tentukan. Jadi misalnya kalian mengambil contoh fenomena alamnya pelangi. Nah, kalian cari berita atau artikel tentang pelangi. Apa itu pelangi? Kan kalian cari dari sana. Dari mana mencarinya? Baru dari berita, membaca buku atau artikel atau melihat di internet. Catat informasi yang penting yang kalian butuhkan, seperti definisi pelangi itu apa, ya kan? Proses terjadinya bagaimana, sebab akibatnya bagaimana terjadinya pelangi tersebut. Kemudian, mengapa harus mencari dari berbagai sumber? Supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap, utuh, dan akurat. Ya, jadi mengapa harus mengambil dari informasi yang lain? Supaya hasil tulisan kalian itu bagus, ya kan? Nggak asal-asalan, karena sesuai dengan fakta. Kita lanjutkan. Yang diberikan, mengapa harus mencari dari berbagai sumber? Supaya kalian mendapatkan informasi yang lengkap, utuh, dan akurat. Langkah ketiga, menyusun kerangka. Bagaimana cara menyusun kerangka? Menyusun kerangka artinya memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik, lalu menyusunnya secara sistematis dan logis. Contoh topik yang kita pilih adalah tentang hujan asap. Pada bagian pernyataan umum, kita dapat menyampaikan pernyataan singkat. Nah, bagaimana cara menyusun kerangka? Jadi pertama tadi tentukan fenomenanya, kemudian cari mengumpulkan bahan, kemudian cara berikutnya adalah menyusun kerangka. Bagaimana menyusun kerangka? Menyusun kerangka artinya memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik, lalu menyusunnya secara sistematis dan logis. Tadi topiknya apa? Tentang hujan asap. Pernyataan umum tentang hujan asam, bukan asap ya, asam. Definisi hujan asam itu apa sih? Tadi sudah saya sampaikan langkah-langkah menulis teks eksplanasi ya. Sudah kalian lihat videonya, tahapan-tahapannya. Nah, sekarang waktu kalian, saya berikan waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan proyek ini sesuai dengan topik yang kalian pilih, ya. Waktu 30 menit. Bisa cukup waktunya? Cukup. Nah, jadi bagaimana kalian menulisnya? Tadi sudah Ibu sampaikan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Tentukan dulu topiknya. Setelah itu cari informasi, menyusun kerangka. Nah, akhirnya langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka dan menjadi sebuah teks eksplanasi. Sudah, waktu saya serahkan kepada kalian 30 menit. Silakan berdiskusi dengan temannya. Referensinya, apa penyebab situasi? Ada kesulitan? Tidak. Sekarang perhatikan pakai Android-nya ya. Ini kelompok Android. Fenomena apa yang kalian pilih? Kriminal. Itu termasuk sosial. Ya. Mengapa memilih kriminal? Ini banyak kejadian-kejadian kriminal. Karena di Indonesia banyak kejadian-kejadian atau kejahatan-kejahatan. Ada kesulitan dalam menulis atau mencari referensinya? Ada kesulitan? Tidak ada. Jadi menggunakan Android-nya? Yang bagus. Jadi jangan main game aja ya. Ini kelompok kenanga. Fenomena apa yang diambil? Mengerti. Fenomena apa yang diambil? Alam tentang proses
hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi yang bertema proses terjadinya pelangi. Saya yang bernama Muhammad Salsabila, teman saya ada. Nama saya Rekor Fakir Panadi. Saya Dunia Priani, saya Aida Nurhadi, dan saya Dian Nurhadi. Langsung saja kami akan menampilkan presentasi kami. Yang pertama, apa itu pelangi? Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh pantulan, pembiasan, dan difraksi cahaya dalam tetesan air, lalu menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi yang disebabkan oleh sinar matahari selalu muncul di bagian langit yang berhadapan langsung dengan matahari. Yang kedua, bagian pelangi terbentuk. Bagaimana pelangi terbentuk? Yang pertama, sinar matahari bertemu sisa hujan. Sinar yang terbentuk sangat menentukan akan terbentuk atau tidaknya pelangi. Yang kedua, pantulan sinar matahari. Kerja pantulan ini mirip seperti cermin. Yang ketiga, pembiasan cahaya matahari. Cahaya matahari yang tidak dibiaskan akan melintasi lapisan batas udara. Yang keempat, cahaya matahari berbagi menjadi berbagai warna. Cahaya matahari terdiri dari spektrum warna masing-masing memiliki panjang gelombang bumi. Pendukung terjadinya pelangi ada tiga, yaitu matahari, awan, dan air. Jenis pelangi. Yang pertama, pelangi primer. Pelangi primer merupakan pelangi yang paling sering kita lihat. Pelangi tersebut terbentuk dari pembiasan dan pantulan cahaya yang masuk ke dalam bukit hujan. Hasil dari warna pelangi primer dalam telur meliputi warna ungu, biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Bintang merah membuat sudut 40 derajat dengan sinar matahari, sementara bintang warna lainnya membuat sudut yang lebih kecil. Nah, anak-anak ibu tadi ya sudah dijelaskan tentang bagaimana proses terjadinya pelangi. Tahu kan? Itu juga termasuk fenomena. Ya kan? Ada yang mau ditanyakan dengan kelompok kenanga? Tidak, Bu. Tidak. Udah tahu berarti pelangi itu seperti apa? Pernah menjadi pagi pelangi? Pelangi. Nah, biar agak semangat dan pelangi, aura indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Terima kasih kelompok anak-anak. Kembali ke mejanya masing-masing. Meteorologi. Penyebab hujan itu sendiri ialah apabila seluruh atau sebagian air di permukaan bumi menguap membentuk awan, maka hujan akan turun. Adanya panas matahari sangat memungkinkan terjadinya proses penguapan air di muka bumi. Proses ini disebut evaporasi, di mana air di permukaan bumi akan berubah wujudnya menjadi gas dan naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, maka semakin banyak panas yang menguap dan naik ke atmosfer bumi. Selain evaporasi, ada juga transpirasi. Ini merupakan proses penguapan air yang terjadi pada tumbuhan saat melakukan pernapasan. Akan tetapi jumlah air yang dihasilkan dari proses ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses evaporasi. Selanjutnya, uap-uap air di atmosfer akan mengalami pengembunan atau kondensasi, di mana uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran kecil. Ini dipengaruhi sehingga menyebabkan penguapan yang naik secara vertikal. Massa udara yang naik itu terus mengalami penurunan suhu sehingga terjadi pengembunan dan awan potensi. Awan
kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok. Kelompok Melati. Jadi sudah tahu ya kejadian hujan bagaimana? Kami dari kelompok Tulip ingin mempresentasikan teks eksplanasi mengenai mengapa air laut asin. Saya yang bernama Hanesti dan saya Lisya Rizalmandola. Saya Muhammad Faksa. Saya Pelete Cayani. Air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudra yang memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya dalam 1 liter air laut terdapat 35 gram garam. Proses terjadinya mengapa air laut asin. Yang pertama, awan yang menurunkan hujan, lalu hujan yang mencuci ion mineral dari daratan menjadi air. Air hujan menghancurkan bebatuan, di mana bebatuan ini adalah sumber utama garam yang berlarut dalam air laut. Bebatuan yang hancur karena hujan melepaskan garam mineral yang terpisah menjadi ion. Ion-ion ini terbawa air dan berakhir di lautan. Natrium dan klorida konstituen air utama dari jenis garam, gunung berapi, bawah laut, dan lubang hidrotermal di dasar laut juga terdapat melepas garam ke laut. Ketika air laut menguap membentuk awan, awan tersebut kemudian akan menjadi hujan. Hujan akan mengikis bebatuan, batuan akan mengulang proses tersebut selama jutaan tahun dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Penjelasan selengkapnya, air laut yang asin atau salintas laut yang terutama adalah disebabkan oleh hujan yang mencuci ion mineral dari daratan menjadi air. Prosesnya dimulai saat karbon dioksida di udara larut ke dalam air hujan, membuatnya sedikit asam. Saat hujan turun, ia menghancurkan bebatuan, di mana bebatuan ini adalah sumber utama garam yang terlarut dalam air laut. Bebatuan yang hancur karena hujan melepaskan garam mineral yang terpisah menjadi air. Air ini terbawa air lintasan dan akhirnya mencapai lautan. Natrium dan klorida konstituen utama dari jenis garam yang digunakan dalam memasak, membentuk lebih dari 90% dari semua ion yang ditemukan di air laut. Sekitar 3,5% dari berat air laut berasal dari garam keluaran. Beberapa ion mineral digunakan oleh hewan dan tumbuhan laut, mengeluarkannya dari air. Mineral sisa telah menumpuk dan konsentrasi selama jutaan tahun. Gunung Merapi di bawah air dan lubang hidrotermal di dasar laut juga dapat melepas garam ke laut. Oleh karena itu, perairan yang terisolasi dapat menjadi sangat asin atau bersalin melalui penguapan. Kesimpulannya, air laut asin karena adanya kandungan garam dalam air laut yang berasal dari mineral yang terkikis oleh perairan dan bahan organik yang terurai dari makhluk laut. Alasan lain mengapa air laut asin adalah erasi batuan dan mineral di permukaan bumi. Sekian presentasi kami mengenai mengapa air laut itu asin. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah tahu mengapa air laut itu asin? Jadi sudah dijelaskan tadi mengapa air laut asin itu karena banyaknya atau terjadinya molekul-molekul yang menguap atau terkikis oleh air hujan. Ada yang mau ditanyakan dengan kelompok ini? Kelompok Tulip? Tidak, Bu. Kalau tidak, presentasinya sudah selesai. Bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal menunggu. Terima kasih kalian sudah menampilkan hasil kerja kalian bagaimana fenomena alam. Ada pelangi, air laut asin dan terjadinya hujan. Itu fenomena alam ya. Jadi kalian sudah bisa menulisnya dengan baik ya.
harus dan harus lebih baik lagi. Sebelum kita akhiri, dalam memaparkan tugas kalian tadi, kalian harus sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu, ya kan? Karena hasil kerja kalian itu tidak akan disalahkan. Yang salah itu yang tidak mengerjakan tugas. Nah, bagi kalian yang masih belum aktif, masih malas, untuk kedepannya gantian. Harus jangan hanya kawan itu aja disuruh, ya kan? Gantian, saya yang tampil. Nah, begitu ya. Jadi yang belum memberikan responnya kepada teman yang tampil, nanti giliran berikutnya kalian harus memberikan respon kembali, ya kan? Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Harus menyenangkan. Saya berusaha untuk menggunakan ya seperti yang kalian lihat saat ini, ya kan? Inovasi namanya. Jadi kalian juga sesuai dengan jurusan kalian. Jadi kalian harus bisa juga, ya. Jadi bersyukur kalian hari ini senang mengikuti pelajaran dengan materi teks eksplanasi, dengan menulis teks eksplanasi, memilih topik dan tema tentang fenomena alam. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk materi ini? Untuk kedepannya, ya, saya berharap kalian harus lebih giat, lebih semangat, karena kalian ini sudah di kelas 11. Berarti sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian. Nah, di bulan Desember kalian akan mengikuti ujian semester. Kemudian kalian akan menerima rapot. Di Januari kalian akan praktik. Ya, jadi kalian mulai saat ini dan kedepannya kalian harus lebih giat. Tidak terasa 3 tahun di SMK. Ya. Jadi ilmu yang didapat semoga bisa diterapkan, bisa menjadi pegangan hidup ke depannya, ya kan? Ya enggak? Ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jadi untuk ke depannya lebih giat, lebih semangat dalam belajar. Ini harapan Ibu kepada kalian semua. Biasa harapan saya kalian harus belajar lebih giat, lebih semangat, dan terus berdoa dan berusaha. Jangan malas ya. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas kan materi hari ini? Jadi kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan dengan materi yang baru. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, kita tutup dengan doa supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkah untuk kita. Habis, mungkin doa. Indonesia gerak. Sudah belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillah.